061. Iya. Apakah setiap mesin pencari itu masuk bisa diblokir berdasarkan kode wilayah masing-masing, atau dia akan masuk bebas tanpa di backup oleh satu sistem gitu? Gimana itu caranya? Terima kasih Pak Taufik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Wah, pertanyaan cukup menarik Pak Dr. Taufik. Langsung saja Pak, ini jawabannya. Terima kasih. Bagaimana nih? Memang yang judulnya porno ini memang nggak selesai-selesai. Bagaimana? Mungkin yang paling mudah untuk kita memblokir situs-situs yang tidak kita inginkan tersebut adalah dari provider. Provider, betul. Jadi itu sangat mudah. Artinya provider internet yang ada di Aceh ini kan tidak banyak. Tidak banyak, ya. Bisa dihitung betul. Jadi regulasinya dibuat oleh pemerintah Aceh supaya melarang provider itu untuk melewatkan situs-situs yang pornografi. Artinya berarti pihak legislatif dan eksekutif ini harus merencanakan ini. Apalagi kita dengar tadi ternyata orang Aceh nggak suka yang namanya pornografi. Mungkin bukan hanya orang Aceh, yang lain juga. Berarti kalau begitu anggota dewan punya peran dong, Pak? Ya tentu, pasti. Ya. Ya. Dan juga sekarang ini ada pengenalan domain baru, yaitu domain XXX di belakang itu. Sehingga yang situs-situs porno itu harus menggunakan domain itu, sehingga pemblokiran pun menjadi lebih mudah. Iya. Kalau sekarang mereka bisa di com, bisa di mana-mana, di domain dan sebagainya. Betul sekali. Mesin pencari memang dia meranking semua hal, ya. Iya. Jadi agak sulit kalau kita minta dari mesin pencari. Mesin pencari. Mudah kita blokir dari provider internet yang masuk ke Aceh. Oke, langkahnya gimana tuh Pak? Kalau kita urutkan langkahnya, sehingga mungkin pemirsa juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih terhadap ini. Seiring seperti contohnya untuk Banda Aceh yang menuju ke Cyber City katanya. Islamic Cyber City. Iya, betul. Ya, jadi paling utama yang pertama adalah bagaimana kita bisa blokir itu yang namanya situs-situs pornografi atau mungkin juga game online yang terlalu banyak membuat anak-anak muda itu lupa waktu, ya. Iya, bahkan saya dengar ada komunitas poker lagi. Itu kadang kalau itu bisa diblok oleh provider yang tidak banyak jumlahnya, saya rasa lebih mudah untuk kita blokir. Betul sekali. Berarti kalau begitu provider kita panggil, Pak. Searchingnya di search engine, ya. Pada saat diklik dia tidak bisa nggak bisa masuk karena sudah ada blok. Berarti langkahnya salah satunya provider itu dipanggil lalu berdiskusi tentang kesepakatan bersama. Menarik sekali. Ya, ini ada SMS juga Pak Dokter, sudah banyak sekali masuk SMS. Salah satunya dari Montes, dari Ceklan Montes, ya. Di nomor 08136274 sekian. Beliau bertanya, Pak Dokter, saya mau tanya bagaimana, apakah ini memang pertanyaannya bahasa Indonesianya. Ya tadi itu apa saya coba pahami. Apakah selain mesin pencari Google bisa fungsi yang lain? Selain dia sebagai fungsinya sebagai mesin pencari, bisa punya fungsi yang lain? Ya, bisa. Jadi kadang-kadang kita ada yang berbisnis ingin melakukan ekspor impor mungkin ya. Ya, pemirsa nih ingin yang tahu berbisnis konversi dari dolar ke rupiah itu. Wow, dahsyat. Ketik misalnya USD to EDR gitu, artinya US dollar to Indonesian rupiah. Itu langsung pada hasil di atas tertera pada saat ini bahwa harga $1 US itu sama dengan 8.474. Ya, ini mungkin sebentar kita bisa minta tolong, ini bisa diambil gambarnya biar jelas. Nanti mungkin ada yang berbisnis. Ya, jadi bisa langsung USD atau US dollar to EDR, Indonesian rupiah. Betul. Nah, mesin pencari Google bisa langsung kasih tahu informasi. Kalau kita lihat situs pencari yang lain seperti as.com, as.com ini memang awalnya dibuat untuk menjawab pertanyaan. Jadi query-querynya itu lebih kepada query yang bertanya. Betul. Ya. Walaupun ini coverage mereka sedikit, sehingga tidak semua bisa mereka jawab. Sebagai contoh misalnya kita tanya, tapi kebetulan ini pertanyaannya harus dalam bahasa Inggris. Mereka belum menyediakan pertanyaan dalam bahkan bahasa memang saya mau bertanya itu, apakah dengan bahasa lain bisa mendapatkan misalnya, what is the distance? Dia ada orang ingin tanya berapa jarak dari Chicago misalnya ke New York. Wah. Misalnya jadi kepingin nih Pak. Saya ke Amerika. Ingin liburan ke New York, berapa jaraknya? Anda bisa tanya, what is the distance from Chicago to New York? To New York, Karena as.com ini memang ingin menjawab pertanyaan, dia bisa memberikan jawaban jauh lebih baik daripada Google itu sendiri.
Bisa kita praktekkan, Pak. Mudah-mudahan berhasil. Ini ada satu yang sebelumnya saya cari. What is the distance from Chicago to New York? Dijawab oleh as.com ini. Jarak dari Chicago ke New York adalah sekitar 1146 km. Wow. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Atau kita ingin tahu misalkan tentang presiden kita. Lebih detail gitu. Wow. Kita tulis saja who is SBY gitu. Kita tanya siapa SBY, kemudian mesin pencari ini akan jawaban, memberi fotonya, memberi tanggal lahir dan sebagainya. Ya. Jadi seperti Anda lihat di sini di as.com ini, Susilo Bambang Yudhoyono dengan kita sebut SBY. SBY saja dia sudah ketahuan. Jadi SBY sangat populer. Sangat populer. Mesin pencari pun tahu bahwa nickname SBY adalah dari Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, ada yang masuk gini. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, ini kayaknya jaringan sinyalnya. Halo, assalamualaikum. Belum ada jawaban, kita lanjut saja. Kalau misalnya nih, saya salah satu penggemar Obama misalnya. Saya buat apa, Pak? Untuk tahu Presiden Obama nih. Oh ya, bisa. Anda bisa tanya di AS. Anda bisa tanya pada Google. Siapa itu Obama? Who is Obama? Barack Obama misalnya. Ya. Atau bisa juga ke as.com, mungkin dia akan memberikan jawaban yang lebih baik. Kita bisa banding-bandingkan. Iya, betul. Who is Obama misalnya langsung. Langsung ditampilkan foto dari Barack Obama, dia presiden keberapa dan sebagainya, itu di as.com. Dan detail sekali. Ya, kalau di Google hanya diberikan link ke Wikipedia saja. Oke, cukup menarik sekali. Perbedaan-perbedaan sana sini. Ya, Pak Dokter, kita lihat juga di studio adik-adik kita sudah ingin bertanya, makin panas suasana bincang-bincang kita dalam mengenai IT. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kurniawan. Ya, silakan bertanya. Dia dalam Google bukan dalam Google, dari satu situs tuh. Tiap hari pasti ada yang bikin blog kan atau bikin website. Itu berarti otomatis dia jadi satu yang baru. Itu bagaimana cara search engine tadi, ya mesin mencari itu dapat memunculkan situs yang baru saja kita buat? Apakah ada jarak waktunya atau apa gimana? Baik. Ya. Terima kasih. Ini menarik sekali. Langsung aja. Jadi seperti saya ceritakan di awal tadi bahwa mesin pencari ini terdiri dari banyak komponen. Ya, komponen yang pertama yang saya sebut dengan crawler. Ya, kalau Google itu crawlernya namanya Google Boot. Ya, crawler inilah yang mengcopy semua situs, termasuk situs berita. Ya. Cuman ada perbedaannya. Jadi crawler ini ada rule-nya, ada aturannya. Misalkan untuk situs yang bukan berita, mereka akan ulang prosesnya itu setiap 1 minggu misalkan. Gitu ya. Jadi dia akan copy, kemudian dia akan buat indeksnya, sehingga waktu kita cari bisa dapat. Betul sekali. Situs berita seperti detik.com, Kompas dan sebagainya, Viva News misalnya. Ya, crawlernya itu akan mengcopy data mereka setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali, sehingga lebih up to date. Ya, Pak Dokter, sebentar, ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Halo? Ya. Dengan siapa, Pak? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo? Halo, ya. Halo, assalamualaikum. Ya, ini Pak Dr. Taufik, banyak sekali pemirsa yang ingin, mungkin ini terjadi istilahnya apa, telepon berbarengan, sehingga mana datanya dulu ya. Kita lanjutkan, Pak, tadi pertanyaan tadi. Ya, jadi kalau untuk situs berita itu crawlernya lebih frequent, lebih sering melakukan update. 1 jam, 2 jam dia akan update karena berita itu kan sangat dinamis. Sehingga kalau kita membuat sebuah situs, belum tentu begitu kita publish situs kita itu langsung ada di search engine. Gitu. Karena belum ditangkap oleh crawler tadi. Jadi kita bisa mendaftarkan situs kita itu, atau kita menunggu sampai crawlernya nangkap. Jadi ada jeda beberapa waktu. Ya, menarik sekali Dr. Taufik penjelasan kita hari tentang mesin pencari, situs pencari informasi. Ya, pemirsa di rumah, sampailah saatnya kita dengan acara yaitu kuis.
Nah, kuis ini nantinya ada beberapa pertanyaan kepada pemirsa, dan pemirsa bisa menghubungi kami di 0651417773 atau di 0651458668 dan bisa lihat di layar kaca kita tentang kuis kita kali ini. Baik, kita akan masuk kuis. Ya, pemirsa, kuis kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya langsung saja akan membacakan pertanyaannya. Siap-siap di line telepon masing-masing. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu mesin pencari yang sering digunakan. Iya. A. Google.com, B. Baidu.com, dan C. As.com. Silakan hubungi kami di... Ya, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dengannya Desi. Dengannya Desi. Desi sudah ikut acara kita dari tadi mengenai IT? Insya Allah udah. Udah ya, serius sekali kayaknya ya. Saya ulang pertanyaannya atau ingin langsung jawab? Ulang sekali lagi pertanyaannya. Ulang sekali. Kayaknya yakin sekali saya ini bisa jawab. Saya ulang ya. Yep. Sebutkanlah salah satu mesin pencari yang sering digunakan. A. Google.com, B. Baidu.com, dan C. As.com. Iya, silakan. Google.com. Apa? A. Apa A? Google.com. Iya, bagaimana nih Pak Dokter nih? Ya. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya itu. Jawab betul ya, terima kasih ya, Pak Dokter sudah mengatakan jawabannya benar. Jangan dulu ditutup teleponnya karena operator kami akan menghubungi Anda dan Anda mendapatkan voucher makan dari Soto Hebat. Iya. Wah, ternyata memang pemirsa makin cerdas Pak Dokter. Ya, baik Pak Dokter, kita akan kesimpulan. Ada kesimpulan yang ingin disampaikan karena memang kita kali ini memberikan satu kuis saja dulu karena kita ingin dari kesimpulan dari Pak Dokter pada kesempatan ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ini teknologi search engine ini dikuasai oleh orang di luar Indonesia ya. Iya, betul. Bukan berarti juga kita tidak bisa membuat teknologi seperti mesin pencari ini. Betul. Saya yakin dengan kapasitas masyarakat kita ya, itu bisa melakukan itu. Apalagi juga sekarang ada open source ya, teknologi yang tidak perlu kita bayar. Jadi ke depan insya Allah mungkin kita sudah bisa menjadi masyarakat yang membuat, bukan hanya memakai saja. Membuat bukan hanya memakai. Namun karena kita lihat Pak Dr. Taufik ini, kita harus melepas satu kuis lagi. Ya, mudah-mudahan ini kuis ini kepada pemirsa bisa memberikan motivasi yang besar. Wah, halo, assalamualaikum, dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Satu lagi, saya akan menyampaikan pertanyaannya. Dengan siapa? Ini Amalul. Dengan? Amalul. Amalul, ya, dengarkan pertanyaannya Amalul ya. Apakah layanan email pada mesin pencari Google? A. Yahoo.com, B. Altavista.com, C. Gmail.com. Silakan. C. Gmail.com. Gmail.com, ya, ini bagaimana ini? Betul, 100. Benar, ya, 100. Anda jangan tutup dulu telepon Anda, operator kami akan menghubungi Anda dan Anda mendapatkan satu voucher makan dari Soto Hebat. Ya, pemirsa, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula acara kita pada program Mengenal IT. Tentunya kami kru seluruh TVRI mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah kami akan kembali berjumpa pada minggu depan pada tepatnya pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Aceh. Namun bagi pemirsa yang ingin nantinya mengikuti pelatihan-pelatihan bersama MIT Indonesia, maka bisa mengirimkan nanti melihat kita di email kita di mitiindonesia@yahoo.com.